Menyamar jadi perempuan, dua pemuda di Bantul curi dua sepeda motor. Kasus kematian dosen Levi, Polda Jawa Tengah Patsus AKBPB. Petugas damkar evakuasi kunci motor tercebur selokan. Saudara, bagaimana kabar Anda hari ini? Semoga selalu sehat. Selain 3 informasi tadi, sejumlah informasi menarik lainnya akan kami hadirkan untuk melengkapi Kompas Jateng hari ini. Selama 60 menit ke depan, Kompas Jateng menyajikan informasi independen dan terpercaya seputar Semarang, Jawa Tengah, dan Yogyakarta. Bersama saya, Novelia Hasanah. Sejumlah informasi kriminal mengawali Kompas Jateng pagi ini, saudara. Aksi pencurian motor trail terjadi di sebuah rumah milik warga di Dusun Beji, Wates, Kabupaten Kulon Progo. Aksi pelaku yang diduga berjumlah 2 orang dan sempat terekam kamera CCTV. Dari rekaman CCTV, terlihat pelaku masuk ke halaman rumah warga di Dusun Beji, Wates, Kulon Progo, Yogyakarta, dini hari. Pelaku sempat menengok ke jendela mobil yang diparkir sebelum membawa kabur motor trail. Aksi pencurian berlangsung cepat tanpa menimbulkan kecurigaan. Korban baru mengetahui peristiwa tersebut setelah melihat rekaman CCTV rumah dan langsung melapor ke polisi. Saya itu tahunya kan mau buka pintu. Nah, begitu ngambil kunci, loh depan kok udah dibuka. Biasanya kan saya buka. Habis itu saya tanya tante, kok motornya Ziat nggak ada kan gitu. Terus loh kemana mbak? Ya nggak ngerti, tapi depan kebuka. Terus dilihat-lihat kok ini udah lepas, semuanya nggak ada, ya udah tahu berarti hilang. Langsung telepon polisi. Dari Progo maupun dari Polsek Wates mendatangi TKP adanya curanmor di Wates di Beji. Informasi awal emang rekam CCTV nanti kita jadikan sebagai barang. Akibat peristiwa ini, korban mengalami kerugian kurang lebih 27 juta rupiah. Masyarakat pun diimbau untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi kejahatan serupa. Ahmadi, Kompas TV, Kulon Progo, Yogyakarta. Masih dari Yogyakarta, saudara. 2 pemuda ditahan polisi setelah tertangkap ketika menyamar menjadi perempuan dan mencuri 2 sepeda motor di Bantul, Yogyakarta. Mereka mengaku sepeda motor hasil curian hendak dijual untuk modal bermain judi online. Ada saja ide untuk mencuri sepeda motor. Seperti 2 pemuda di Bantul, Yogyakarta yang nekat mencuri 2 sepeda motor yang diparkir di depan rumah. Untuk memuluskan aksinya, salah seorang tersangka berpura-pura menjadi perempuan yang mengenakan hijab. Namun aksi keduanya digagalkan warga yang curiga melihat tersangka mendorong sepeda motor. Kedua tersangka mengaku hendak menjual sepeda motor curian dengan harga murah untuk modal bermain judi online. Kedua tersangka juga melancarkan aksinya secara acak dengan menyasar sepeda motor yang terparkir tidak terkunci. Di pinggir, di teras tidak kunci setang, jadi PCE kan ada remote-nya step, jadi mungkin dia keadaan teler, mabuk, jalan lah. Jadi mungkin dia itu acak model yang mungkin motor tidak terkunci setang di pinggir jalan, dimbat, curi gitu. Akibat perbuatannya, kedua tersangka kini dijerat pasal 363 KUHP tentang pencurian dengan pemberatan dan terancam hukuman penjara paling lama 7 tahun. Michael Aryawan, Kompas TV, Bantul, Yogyakarta. Kita bergeser ke Boyolali, saudara. Polisi menangkap pelaku pencurian 20 meter kabel penerangan jalan umum di res area Jalan Tol Solo Semarang di Kabupaten Boyolali, Jawa Tengah. Pelaku mengaku sudah 3 kali melancarkan aksinya.
Untuk mengelabui petugas jalan tol, pelaku menyamar sebagai pemulung untuk bisa mencuri 20 meter kabel penerangan jalan umum di res area jalan tol Solo Semarang. Pelaku pencurian kabel penerangan jalan umum ini tidak bisa berkutik saat diringkus polisi di sekitaran res area 487B Tol Semarang Solo, tepatnya di Desa Gumung Rejo, Kecamatan Teras, Kabupaten Boyolali, Jawa Tengah. Kasus ini terungkap saat petugas jalan tol curiga gerak-gerik pelaku. Polisi menyita kabel sepanjang 20 meter, alat pemotong, dan juga sepeda motor. Ya kalau pelaku ini berpura-pura seperti pemulung karena memang dia pakai ini sepeda motor dengan menggunakan bronjong, jadi seolah seperti pemulung. Barang bukti yang diamankan? Barang bukti yang sudah kita amankan ini ada sepeda motor, kemudian juga ada BB kabel, kemudian juga ada alat untuk memotong. Akibat perbuatannya, tersangka Trianto alias Bagong dijerat pasal 362 KUHP dengan ancaman hukuman penjara 5 tahun. Nicholas Irawan, Kompas TV, Boyolali, Jawa Tengah. Kasus kematian dosen Levi, Polda Jawa Tengah Patsus AKBPB. Nantikan informasinya usai jeda. Masih di Kompas Jateng bersama saya Novelia Hasanah. Saksi kunci kematian dosen Levi AKBPB menjalani penempatan khusus atau Patsus 20 hari. Bidang Propam Polda Jawa Tengah menduga AKBPB melanggar kode etik. Bidang Propam Polda Jawa Tengah telah menggelar hasil pemeriksaan atas dugaan pelanggaran yang dilakukan saksi kunci kematian dosen Levi AKBPB. Dan AKBPB diduga melanggar kode etik profesi Polri dan dipatsus atau penempatan khusus mulai 19 November hingga 8 Desember 2025. Keputusan patsus menjadi bentuk penegakan aturan dan komitmen Propam dalam memastikan proses pemeriksaan berjalan objektif dan terukur. Polda Jawa Tengah berkomitmen untuk bersikap tegas terhadap setiap pelanggaran yang dilakukan anggota Polri. Gelar perkara yang dilakukan oleh Bid Propam Polda Jawa Tengah bahwa AKBPB ini diduga telah melakukan pelanggaran kode etik profesi Polri, yaitu yang bersangkutan tinggal bersama dengan seorang wanita tanpa ikatan perkawinan yang sah. Perbuatan tersebut adalah perbuatan pelanggaran berat dari kode etik profesi Polri. Beratnya apa? Karena ini menyangkut masalah kesusilaan dan masalah perilaku di masyarakat. Dan oleh karena itu, AKBPB mulai dilakukan penempatan khusus atau patsus 20 hari ke depan. Ulangi, yang bersangkutan satu kamar dengan yang bersangkutan. Berarti tahu detik-detik korban Tahu. ini? Jadi AKBPB ini adalah saksi kunci dari penyelidikan peristiwa pidana maupun kode etik ini. Seperti diketahui, AKBPB dengan dosen Levi menjalin hubungan sejak tahun 2020. Keduanya terlibat hubungan asmara. Heri Widodo, Kompas TV, Semarang, Jawa Tengah. Ya saudara, seorang dosen perempuan di perguruan tinggi swasta di kota Semarang, Jawa Tengah ditemukan tewas di kamar indekosnya. Puluhan mahasiswa pun mendatangi Polda Jawa Tengah menuntut transparansi karena korban pertama kali ditemukan oleh seorang polisi berpangkat AKBP. Mahasiswa perguruan tinggi swasta di kota Semarang mendatangi kantor Polda Jawa Tengah dengan membawa spanduk bertuliskan Justice for Levi beserta foto. Mereka menuntut transparansi penyelidikan kasus kematian dosen mereka. Mahasiswa menilai ada sejumlah kejanggalan dari kematian dosen Levi lantaran korban ditemukan meninggal di kamar indekosnya oleh seorang polisi berpangkat AKBP. Kita mendengar bahwasannya Bu Levi ini ada riwayat penyakit, tapi di olah TKP korban ini dapat dengan posisi
dipanggil. Nah itu juga satu kejanggalan. Mungkin lebih ke situ. Habis antara hubungan Bu Devi ini dengan saksi kunci itu kita belum mengetahui gitu. Nah di situ kita perlu usut tuntas gitu. Terus tenggat waktu. Iya betul. Kalau soal penyakitnya mahasiswa tahu. Yang kita dengar sejauh yang saya tahu adalah darah tinggi. Kabid Propam Polda Jawa Tengah telah menurunkan tim khusus untuk memeriksa polisi berpangkat AKBP tersebut. Polisi berjanji akan mengusut adanya dugaan keterlibatan AKBP B atas kematian dosen Levi. Ada dugaan keterkaitan dengan salah satu oknum dari anggota Polri, ya, anggota Polri Polda Jateng yang berinisial D. Mendasari informasi tersebut, kemudian kami sudah menurunkan tim dari Paminal di Propam Polda Jateng untuk melakukan pemeriksaan dan pendalaman. Nah, jadi kami sudah turunkan tim khusus untuk ini, menangani hal ini untuk mengecek kebenaran dari informasi tersebut. Sementara itu, Kabid Humas Polda Jawa Tengah menegaskan polisi akan bersikap transparan dalam mengungkap kasus kematian dosen muda Levi. Bukti-bukti dan keterangan lain untuk mensinkronkan dari semua masyarakat. Tentunya dari Reskrim dalam hal ini Polrestabes Semarang sedang melakukan penyelidikan dan menyusun suatu kronologi dengan bukti-bukti yang ada paralel dengan kegiatan yang dilakukan oleh Propam Polda Jawa Tengah yang menyangkut dengan identitas AKBP B ini. Semua masalah sedang disusun dalam suatu kronologis dan dibuat dalam suatu lini masa sehingga kita dapat menyusun suatu rangkaian peristiwa dengan bukti-bukti yang ada sehingga kita dapat menentukan apakah kasus ini ada unsur dugaan tindak pidana dan ataukah kasus ini ada pelanggaran etika profesi anggota Polri. Sebelumnya, dosen muda Levi ditemukan meninggal di kamar indekosnya Senin 17 November 2025 pukul 5 pagi. Meski tidak ditemukan tanda kekerasan pada korban, proses otopsi dan pemeriksaan saksi-saksi dilakukan untuk mengungkap kasus ini. Heri Widodo, Kompas TV, Semarang, Jawa Tengah. Kita beralih ke sorotan lainnya, Saudara. Bencana tanah longsor di Dusun Situkung, Kecamatan Pandan Arum, Kabupaten Banjarnegara, Jawa Tengah, memberikan banyak dampak kepada warga. Mereka tidak hanya kehilangan rumah, namun juga kehilangan keluarga. Terus dia mungkin kepikiran karena kehilangan ada bapak, terus ibu, adik, terus keponakan, terus sama dulu sama istri. Pandangan matanya tampak kosong, hanya berbaring dan termangu. Solihin adalah salah satu dari sekian banyak korban longsor yang terjadi di Kabupaten Banjarnegara, Jawa Tengah. Longsor yang menerjang tempat tinggalnya di Dusun Situkung, Kecamatan Pandan Arum, telah merenggut 6 anggota keluarganya. Ini keponakan Bapak. Namanya siapa, Pak? Solihin. Nah, Pak, ini masih terlihat shock banget ini. Kenapa ini, Pak? Karena dampak dari longsoran itu. Ya. Terus dia mungkin kepikiran karena kehilangan ada bapak, terus ibu, adik, terus keponakan, terus sama dulu sama istri. Jadi ada berapa total kehilangan keluarga ini? 6. Sejak bencana longsor menimpa, Solihin hanya terbaring dan enggan berbicara. Selama menjalani perawatan di Puskesmas Pandan Arum, Solihin tidak nafsu makan dan minum. Terus sudah ada informasi
Belum, sampai sekarang belum ada informasi. Belum ditemukan berarti? Belum. Ini bisa diajak ngobrol? Belum bisa. Belum. Pak Solihinnya belum. Nah, ini harapan Bapak sebagai keluarga korban. Iya. Apa Pak harapannya? Bisa ditemukan apapun keadaannya ya. Semoga bisa ditemukan lah. Solihin terus menanti nasib 6 keluarganya yang hilang. Pihak keluarga berharap ke-6 keluarga bisa segera ditemukan dalam kondisi apapun. Harsono, Kompas TV, Banjarnegara, Jawa Tengah. Wisata edukatif Rail Library ajak siswa gemar membaca. Nantikan informasinya usai jeda. Anda masih di Kompas Jateng bersama saya, Saudara. Harga kebutuhan pokok merangkak naik. Harga cabai rawit merah naik dijual Rp45.000 dari sebelumnya Rp25.000 per kilogram. Dan bawang merah Rp45.000 per kilogram. Kenaikan harga dipicu faktor cuaca dan meningkatnya permintaan jelang Natal dan Tahun Baru. Pantauan Jumat pagi di Pasar Peterongan, Kota Semarang, harga kebutuhan pokok seperti cabai merah keriting dan bawang merah mengalami kenaikan. Sementara beras, minyak goreng, gula, dan telur tetap stabil. Untuk cabai rawit merah mengalami kenaikan paling signifikan mencapai Rp45.000 per kilogram yang sebelumnya Rp25.000 per kilogram. Dan cabai merah keriting mencapai Rp60.000 yang sebelumnya Rp40.000 per kilogram. Sementara untuk harga bawang merah naik menjadi Rp45.000 per kilogram yang sebelumnya Rp30.000 per kilogram. Cabai galak itu 45, cabai merah 60. Ya galak 45 sebelumnya? Sebelumnya 25. 25. Murah. Kalau yang satunya? Satunya apa? Cabai apa? Cabai merah atau keriting? Yang merah? 60. Sebelumnya? Sebelumnya ya sama. Sama. Bu. Bawang merah itu 45 yang gede, yang biasa 40. Ya, bawang putih 35 yang biasa, kalau pilihan 38. Berarti rata-rata naik semua, Bu ya? Ya. Sejumlah pembeli mengaku terkejut dengan kenaikan harga yang terjadi pada sejumlah komoditi bahan pangan. Kita bingung toh Pak, susah cari uang kok sulit, barang-barang pada naik. Terus solusinya gimana? Kan pada naik. Tetap belanja. Ya gimana lagi, uang kebutuhan pokok ya kita harus belanja, tapi diirit-irit Pak. Pembeli dan pedagang berharap pemerintah daerah melakukan operasi pasar untuk menjaga stabilitas harga bahan pangan. Senat Puji, Kompas TV, Semarang, Jawa Tengah. Sementara itu, guna memastikan kualitas bansos yang didistribusikan layak konsumsi, petugas Dinas Pangan, Pertanian, Peternakan, dan Perikanan atau DP4 Kabupaten Blora, Jawa Tengah melakukan pengecekan di gudang Bulog. Pengecekan kualitas beras dan minyak kita ini dilakukan gudang Bulog Tempel Lemah Bang di Kecamatan Jepon, Kabupaten Blora, Jawa Tengah. Petugas melakukan pengecekan kandungan kadar air serta takaran dalam kemasan untuk beras dan minyak kita. Upaya ini dilakukan untuk memastikan kualitas bansos pangan yang akan didistribusikan ke masyarakat layak konsumsi. Masing-masing penerima manfaat akan menerima sebanyak 20 kg beras serta 2 liter minyak kita pada akhir November nanti. Untuk periode Oktober-November ini alhamdulillah dari pemerintah pusat dalam hal ini Bappenas memberikan tambahan untuk penerima bantuan pangan dalam bentuk tambahan minyak goreng. Per penerima ada 2 liter karena ini untuk alokasi Oktober-November, maka nanti yang diterima total per satu penerima adalah berasnya 20 kg, kemudian minyaknya 4 liter seperti itu. Dalam pengecekan ini, kedua komoditi sudah layak didistribusikan ke masyarakat. Petugas akan terus melakukan pengawasan kualitas bantuan pangan ini hingga ke masyarakat. Mega Nanda, Kompas TV, Blora, Jawa Tengah. Informasi lainnya, Saudara, sebanyak 34 petugas prasarana ekstra diterjunkan di seluruh wilayah KI 24 Semarang
selama masa angkutan Natal 2025 dan Tahun Baru 2026. Menjelang masa angkutan Natal 2025 dan Tahun Baru 2026, PT KAI Daup 4 Semarang menyiapkan langkah pengamanan menyeluruh agar perjalanan kereta api tetap aman, nyaman, dan tepat waktu. Manajer Humas KAI Daup 4 Semarang, Pranoto Wibowo, menyampaikan bahwa seluruh persiapan difokuskan pada pencegahan dan pemantauan dini terhadap potensi gangguan perjalanan. Untuk memperkuat pengawasan, KAI Daup 4 Semarang menambah petugas ekstra di lapangan, sebanyak 11 petugas pemeriksa jalur tambahan, 6 petugas penjaga perlintasan tambahan, dan 17 petugas pengawas daerah rawan disiagakan di lokasi-lokasi yang membutuhkan perhatian khusus. Untuk memastikan keselamatan, kelancaran perjalanan kereta api serta kenyamanan pelanggan menjelang masa angkutan Natal dan Tahun Baru, KAI Daup 4 Semarang menyiagakan 34 petugas prasarana ekstra yang terdiri dari 11 petugas ekstra pemeriksa jalur, 6 petugas ekstra untuk perlintasan sebidang, serta 17 petugas ekstra di daerah rawan. Sebagai bentuk kesiapsiagaan, KAI Daup 4 Semarang telah menyiapkan berbagai perlengkapan darurat seperti bantalan rel cadangan, pasir, peralatan penerangan, dan jembatan darurat di lokasi-lokasi strategis. Perlengkapan tersebut ditempatkan sedekat mungkin dengan wilayah rawan agar bisa segera digunakan jika dibutuhkan. Senot Puji, Kompas TV, Semarang, Jawa Tengah. Saudara, pengalaman yang berbeda dirasakan oleh siswa SDN 1 Kedung Jati di Kabupaten Gerobokan, Jawa Tengah. Jika biasanya membaca buku di kelas, kali ini mereka membaca di Rail Library atau perpustakaan yang ditata di dalam gerbong kereta api. Dipandu para guru, siswa SD Negeri 1 Kedung Jati, Kabupaten Gerobokan, Jawa Tengah berjalan menuju gerbong perpustakaan di Stasiun Kedung Jati. Mereka antusias mencoba pengalaman baru membaca buku di dalam gerbong kereta api. Berbagai jenis buku tertata rapi di sepanjang dinding kereta api. Tanpa menunggu lama, siswa langsung memilih buku dan membacanya di tempat duduk yang telah disediakan. Perpustakaan di dalam gerbong kereta api ini menjadi wisata edukatif yang menyuguhkan suasana belajar yang berbeda. Lagi membaca di mana ini? Di kereta api. Seneng nggak, Dek? Sudah berapa kali membaca buku di kereta api ini? Baru 1 kali ini. Ini membaca buku apa, Dek? Oh, tentang dinosaurus. Kehadiran perpustakaan kereta api memberi pengalaman baru bagi para siswa bahwa belajar bisa dilakukan di mana saja, termasuk di dalam gerbong kereta api. Membaca di kereta api. Biar apa sih, Bu, anak-anak baca di sini? Menambah wawasan anak-anak, menambah pengalaman baru. Ternyata di kereta ada perpustakaan untuk membaca juga. Sudah berapa kali, Bu, anak-anak? Baru ada kali ini. Ya, harapannya kegiatan seperti ini bisa kembali terulang, memberikan pengalaman baru untuk anak-anak dan menambah wawasan mereka. Guru dan siswa berharap Rail Library ini bisa memberikan lebih banyak pengalaman edukatif dan menumbuhkan kebiasaan gemar membaca. Rifa Ihandoko, Kompas TV, Gerobokan, Jawa Tengah. Berpura-pura jadi pemulung, pencuri kabel penerangan jalan tol ditangkap. Nantikan informasinya usai jeda. Saudara, saksi kunci kematian dosen Levi, AKBPB, menjalani penempatan khusus atau patsus selama 20 hari. Bidang Propam Polda Jawa Tengah menduga AKBPB melanggar kode etik. Bidang Propam Polda Jawa Tengah telah menggelar hasil pemeriksaan atas dugaan pelanggaran yang dilakukan saksi kunci kematian dosen Levi, AKBPB. Dan AKBPB diduga melanggar kode etik profesi Polri dan dipatsus atau penempatan khusus mulai 19 November hingga 8 Desember 2025.
Keputusan Patsus menjadi bentuk penegakan aturan dan komitmen Propam dalam memastikan proses pemeriksaan berjalan objektif dan terukur. Polda Jawa Tengah berkomitmen untuk bersikap tegas terhadap setiap pelanggaran yang dilakukan anggota Polri. Gelar perkara yang dilakukan oleh Bid Propam Polda Jawa Tengah bahwa AKBP B ini diduga telah melakukan pelanggaran kode etik profesi Polri, yaitu yang bersangkutan tinggal bersama dengan seorang wanita tanpa ikatan perkawinan yang sah. Perbuatan tersebut adalah perbuatan pelanggaran berat dari kode etik profesi Polri. Beratnya apa? Karena ini menyangkut masalah kesusilaan dan masalah perilaku di masyarakat. Dan oleh karena itu, AKBP B mulai dilakukan penempatan khusus atau Patsus 20 hari ke depan. Ulangi, yang bersangkutan satu kamar dengan yang bersangkutan. Berarti tahu detik-detik korban tahu. Jadi AKBP B ini adalah saksi kunci dari penyelidikan peristiwa pidana maupun kode etik ini. Seperti diketahui, AKBP B dengan dosen Levi menjalin hubungan sejak tahun 2020. Keduanya terlibat hubungan asmara. Heri Widodo, Kompas TV, Semarang, Jawa Tengah. Sorotan lainnya, Saudara. 2 pemuda ditahan polisi setelah tertangkap ketika menyamar menjadi perempuan dan mencuri 2 sepeda motor di Bantul, Yogyakarta. Mereka mengaku sepeda motor hasil curian hendak dijual untuk modal bermain judi online. Ada saja ide untuk mencuri sepeda motor. Seperti 2 pemuda di Bantul, Yogyakarta yang nekat mencuri 2 sepeda motor yang diparkir di depan rumah. Untuk memuluskan aksinya, salah seorang tersangka berpura-pura menjadi perempuan yang mengenakan hijab. Namun aksi keduanya digagalkan warga yang curiga melihat tersangka mendorong sepeda motor. Kedua tersangka mengaku hendak menjual sepeda motor curian dengan harga murah untuk modal bermain judi online. Kedua tersangka juga melancarkan aksinya secara acak dengan menyasar sepeda motor yang terparkir tidak terkunci. Di pinggir, di teras tidak kunci setang, jadi PCE kan ada remote-nya step, jadi mungkin dia keadaan teler, mabuk, jalan lah. Jadi mungkin dia itu acak model yang mungkin motor tidak terkunci setang di pinggir jalan, dimbat, curi gitu. Akibat perbuatannya, kedua tersangka kini dijerat pasal 363 KUHP tentang pencurian dengan pemberatan dan terancam hukuman penjara paling lama 7 tahun. Michael Aryawan, Kompas TV, Bantul, Yogyakarta. Yang juga menjadi sorotan pagi ini, Saudara. Polisi menangkap pelaku pencurian 20 meter kabel penerangan jalan umum di res area Jalan Tol Solo Semarang di Kabupaten Boyolali, Jawa Tengah. Pelaku mengaku sudah 3 kali melancarkan aksinya. Untuk mengelabui petugas jalan tol, pelaku menyamar sebagai pemulung untuk bisa mencuri 20 meter kabel penerangan jalan umum di res area Jalan Tol Solo Semarang. Pelaku pencurian kabel penerangan jalan umum ini tidak bisa berkutik saat diringkus polisi di sekitaran res area 487B Tol Semarang Solo, tepatnya di Desa Gumung Rejo, Kecamatan Teras, Kabupaten Boyolali, Jawa Tengah. Kasus ini terungkap saat petugas jalan tol curiga gerak-gerik pelaku. Polisi menyita kabel sepanjang 20 meter, alat pemotong, dan juga sepeda motor. Ya, kalau pelaku ini berpura-pura seperti pemulung karena memang dia pakai ini sepeda motor dengan menggunakan bronjong, jadi seolah seperti pemulung. Barang bukti yang diamankan? Barang bukti yang sudah kita amankan ini ada sepeda motor, kemudian juga ada BB kabel, kemudian juga ada alat untuk memotong. Akibat perbuatannya, tersangka Trianto alias Bagong dijerat pasal 362 KUHP dengan ancaman hukuman penjara 5 tahun. Nikolus Irawan, Kompas TV, Boyolali, Jawa Tengah. Petugas damkar evakuasi kunci motor tercebur selokan. Informasinya usai jeda.
Kita tiba di paruh akhir Kompas Jateng, masih bersama saya, Novelia Hasanah. Seorang warga Solo, Jawa Tengah meminta bantuan tim pemadam kebakaran. Ia meminta bantuan karena kunci motornya tercebur ke selokan yang ditutup beton. Petugas Dinas Pemadam Kebakaran Kota Solo, Jawa Tengah mendatangi Kampung Petoran. Mereka merespon laporan warga terkait kunci motor yang terjatuh ke dalam selokan yang ditutup beton. Awalnya, petugas menggunakan magnet untuk menarik kunci. Tapi upaya ini gagal karena kunci tidak bisa ditarik dengan magnet. Namun petugas tidak kehilangan akal. Dengan menggunakan kawat, kunci yang berada di dalam selokan akhirnya berhasil ditarik keluar. Tadi kan kontaknya tercemplung di selokan itu, tidak bisa ambil karena lubangnya kecil, diatasi oleh damkar. Kepikiran untuk manggil damkar, kenapa Mas tadi? Karena sulit Pak. Baru ini ngambil damkar atau sebelumnya sudah pernah bantuan? Baru kali ini, baru satu kali ini. Komentarnya gimana Pak dengan tim damkar? Responnya cepat, penanganannya cepat, dan ramah juga. Meski bukan kondisi gawat darurat, petugas damkar tetap merespon dan memberikan solusi. Upaya damkar yang membantu menyelesaikan masalah pun mendapat apresiasi dari warga. Widi Nugroho, Kompas TV, Solo, Jawa Tengah. Informasi lainnya, Saudara, Bupati Pekalongan, Fadia Arafik mengapresiasi atas dibangunnya gedung baru RSI PKU Muhammadiyah Pekajangan yang menjadi tambahan fasilitas kesehatan penting bagi masyarakat. Pembangunan gedung baru RSI PKU Muhammadiyah ini sejalan dengan visi pemerintah Kabupaten Pekalongan untuk menghadirkan pelayanan kesehatan gratis cukup menggunakan KTP yang kini semakin kuat dengan dukungan berbagai rumah sakit, termasuk Rumah Sakit Muhammadiyah yang dinilai cepat, responsif, dan memiliki pelayanan yang sangat baik. Dan fasilitas baru ini dibangun untuk meningkatkan kapasitas dan kenyamanan pelayanan darurat dan perawatan intensif yang selama ini sering kewalahan melayani pasien. Kita meresmikan satu gedung baru, gedung rumah sakit yang menurut saya mewah untuk Kabupaten Pekalongan dan fasilitasnya baik. Sehingga sesuai dengan visi misi saya itu kesehatan gratis, cukup pakai KTP, nggak perlu ngoper ke daerah lain, tapi di Pekalongan insya Allah selesai semuanya, sudah tercukupi untuk masyarakat Kabupaten Pekalongan, insya Allah seperti itu. Dan juga ada Ketua Pimpinan Cabang Muhammadiyah Pekajangan Abdul Somad menjelaskan bahwa peningkatan fasilitas ini dirancang untuk memperbaiki mutu pelayanan kesehatan. IGD yang semula hanya menampung 9 pasien, kini mampu menampung 21 pasien. Sedangkan ICU yang dahulu berkapasitas 10 pasien, kini ditingkatkan menjadi 16 pasien. Jadi ini untuk meningkatkan pelayanan kita kepada masyarakat, terutama pelayanan kesehatan, agar bisa semakin contoh kasus IGD kita sekarang sudah semakin banyak. Kalau dulu di gedung yang lama, kita itu sering menolak di IGD, itu kasihan pasien yang sudah datang, akhirnya nggak bisa kita layani. Alhamdulillah sekarang IGD-nya sudah kita perbesar, ruang ICU-nya juga kita perbesar dengan kenyamanan yang lebih bagus. Mudah-mudahan gedung baru ini bisa membawa manfaat yang lebih besar. Semangat pendirian rumah sakit ini sejak awal adalah memberikan pertolongan bagi siapapun tanpa membedakan suku, bangsa, maupun agama. Ari Himawan, Kompas TV, Pekalongan, Jawa Tengah. Kita beralih ke berita olahraga, Saudara. Ada sejumlah statuta atau aturan baru PSSI 2025 yang akan menjadi pedoman tunggal organisasi sepak bola di tingkat provinsi hingga kabupaten kota. Statuta baru 2025 ini merupakan penyempurnaan dan menyesuaikan statuta terbaru Induk Organisasi Sepak Bola Dunia atau FIFA.
Salah satu anggota Esko PSSI, Hairul Anwar, mengatakan sejumlah statuta yang dinilai krusial, yakni tidak adanya eksekutif komite pada Aspro PSSI. Selain itu, Ketua Askot maupun Askap ditunjuk oleh Ketua Asprov terpilih, sehingga tidak ada pemilihan Ketua Askot maupun Askap. Pihaknya berharap ke depan Asprov PSSI Jateng terus menjadi lebih baik dengan mempersiapkan berbagai pembinaan sesuai dengan rencana awal PSSI Pusat. Dia juga berpesan agar Asprov PSSI Jateng segera membentuk tim sepak bola untuk menghadapi PON Nusa Tenggara nanti, sehingga Jateng tidak hanya sebagai penggembira, namun ada target medali yang dicapai. Statuta PSSI 2025 memang sudah kita deklarasikan. Itu penyempurnaan menyesuaikan statuta sebelumnya dengan statuta FIFA yang terbaru juga. Salah satu yang krusial adalah di statuta ini tidak ada yang namanya eksekutif komite di Asprov. Ya, nanti adanya hanya ketua Asprov. Kemudian Askap dan Askot itu nanti ditunjuk langsung oleh ketua Asprov terpilih. Jadi sudah nggak ada juga pemilihan di Askap dan Askot. Intinya itu, yang lainnya masih menyesuaikan regulasi yang lama. Untuk Liga 4 dimulai dari tingkat Askap, Askot, naik ke Piala Gubernur. Setelah lolos Piala Gubernur, baru naik ke jenjang nasional pada Piala Presiden. Prahayuda Febrianto, Kompas TV, Semarang, Jawa Tengah. Ketua Asprov Jawa Tengah. Masih di berita olahraga, saudara. Untuk pertama kalinya dalam sejarah Timnas Indonesia, Cerebral Palsy masuk ke putaran final Piala Dunia. Kepastian ini didapat setelah Timnas Garuda masuk ke final turnamen CP Football tingkat Asia Oseania setelah menaklukkan Thailand dengan skor 3-1. Babak semifinal turnamen Cerebral Palsy atau CP Football tingkat Asia Oseania berlangsung di Stadion Sriwedari Solo, Jawa Tengah, Kamis sore. Diki Hendrawan dan kawan-kawan langsung unggul lewat gol Lindu Ade. Namun tak berselang lama, Thailand membalas lewat Tau Hong. Sampai 2 kali babak normal, kedudukan 1-1 tidak berubah. Pertandingan dilanjutkan dengan 2 babak tambahan. Di babak tambahan ini, Indonesia menggila dengan permainan cepat dan rapi. Pemain Thailand nampak mencetak gol bunuh diri. Kemudian Mulyana memastikan kemenangan dengan skor 3-1 untuk Indonesia. Kita lolos masuk ke 4 besar saja. Ya, jadi setelah kemarin melihat permainan dari teman-teman, kita lolos ke 4 besar. Saya menaikkan target ke teman-teman agar sampai ke final. Dan alhamdulillah hari ini. Dengan lolos ke final, Indonesia mengunci 1 kuota ke Piala Dunia CP Football tahun depan. Ini luar biasa, mengingat sebelum turnamen, Indonesia adalah tim tanpa peringkat. Namun hasil di 2 pertandingan awal mendongkrak posisinya ke 25. Tentu kemenangan melawan Thailand akan menambah poin di ranking dunia CP Football. Widi Nugroho, Kompas TV, Solo, Jawa Tengah. Informasi tadi sekaligus mengakhiri Kompas Jateng hari ini. Saya Novelia Hasanah, mewakili kerabat kerja yang bertugas, mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat mengikuti acara kami selanjutnya, Kompas TV, independen, terpercaya. Sampai jumpa.